Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Engkau hai perempuan-perempuan, apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai. Ini kan persoalan. Kenapa di demo? Wah, tauhid negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini. Saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan, itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, ya umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Pedofil nggak tuh? Di demo juga. Jadi maunya apa? Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan masih diizinkan, berarti sudah sempurna belum? Atau sudah sempurna? Ketika Anda meyakini sempurna, berarti perbudakan tidak boleh dilarang. Betul? Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur. Jangan pengecut. Jujur. Iya dong. Apa salahnya sih mengikuti kebenaran? Betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan, bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya, negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Quran, Surah An-Nisa, ayat 24. Dan diharamkan bagimu perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan. Dan Quran Surah Al-Ma'arij, ayat 29-30, menyatakan dengan jelas bahwa majikan muslim boleh menyetubuhi budak-budak atau tawanan-tawanan wanita tanpa pernikahan terlebih dahulu. Surah An-Nisa, ayat 24 menjelaskan bahwa, menurut hukum Islam, wanita-wanita yang telah bersuami, yakni wanita-wanita yang diperbudak atau ditawan muslim, wajib memenuhi hasrat seksual majikan muslimnya. Karena mereka budak, hukumnya Allah SWT tinggalkan memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama, karena dia budak, bisa diperjualbelikan. Yang kedua, kalau budak wanita digaulin oleh tuannya, dan ini memang tanpa pernikahan, hukum syar'i begitu. Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi SAW, sementara Maria bukan istri. Lahir Ibrahim, anak Nabi SAW. Budak hamba saya itu milik. Saya membeli budak hamba saya. Lalu dia menjadi milik saya. Bebas. Mau saya sentuh, mau saya jual, mau saya gaul.